Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja ke pengertian tauhid. Jadi, para ulama mengartikan tauhid adalah keyakinan atas keesaan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya dan mengikhlaskan beribadah hanya kepada Allah. Selain itu, kata tauhid juga sering diucapkan saat ceramah-ceramah atau khutbah-khutbah. Dan tauhid sangat penting di kehidupan manusia karena tauhid itu sebagai landasan setiap amal yang dilakukan. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Mana amila solihan min zakari au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. An-Nahl ayat 97. Dan juga, barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, pasti masuk surga tanpa ada hisab. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang berarti mengesahkan Allah. Dan kata tauhid terdiri dari kata theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu, kajian, atau pembicaraan. Dalam gagasan tentang tauhid, Al-Quraisy membagi tauhid menjadi 3 golongan. Yang pertama, tauhid Allah untuk Allah, yakni mengetahui bahwa Allah itu esa. Yang kedua, mengesahkan Allah untuk makhluk, yaitu keputusan Allah bahwa seorang hamba adalah yang mengesahkannya dan Allah menciptakannya sebagai hamba yang mempunyai tauhid. Yang ketiga, tauhid makhluk untuk Allah, yaitu seorang hamba yang mengetahui bahwa Allah adalah esa. Dia memutuskan sekaligus menyampaikan bahwa Allah itu esa. Selanjutnya ada kedudukan tauhid dalam Islam. Tidak ada keraguan bahwa tauhid memiliki kedudukan yang tinggi, bahkan yang paling tinggi di dalam agama Islam. Dan tauhid adalah hak Allah yang terbaik atas para hambanya. Kedudukan tauhid dalam Islam ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama, tauhid menjadi suatu pondasi semua amalan baik yang ada di agama Islam. Yang kedua, tauhid memiliki perintah pertama kali yang kita temukan di dalam Al-Quran, sebagaimana lawannya yaitu syirik, yang merupakan larangan paling besar dan pertama kali kita temukan di dalam Al-Quran. Selanjutnya, tauhid merupakan poros dakwah para rasul, sejak rasul yang pertama hingga penutup para rasul yaitu Muhammad SAW. Adapun kedudukan tauhid dalam Islam yaitu tauhid merupakan dasar dan hakikat Islam yang paling agung, juga sebagai salah satu syarat diterimanya amal perbuatan. Yang dimaksud amal perbuatan di sini, syarat amal perbuatan di sini yaitu niat kita dalam melakukan suatu perbuatan. Jika kita melakukan sesuatu dan berniatkan karena Allah dan suatu perbuatan tersebut memang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka kegiatan tersebut bisa dijadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid juga bertujuan untuk diciptakannya manusia, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah kepadaku." Jelas ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya manusia dan jin yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bukan hanya sekedar untuk bermain-main saja. Dan tauhid ini juga bertujuan untuk diutusnya beberapa rasul ke muka bumi ini. Allah mengutus para rasul ini untuk menyerukan kepada seluruh umat, kepada kaumnya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Tauhid juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah memerintahkan, yaitu agar kita hanya menyembah kepadanya, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Juga memerintahkan kita agar kita selalu berbuat baik kepada orang tua, kepada saudara, kepada kerabat, maupun kepada orang-orang miskin, anak yatim sekalipun. Intinya kita harus berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang apapun. Karena sesungguhnya Allah sangatlah membenci orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Seperti yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Yang selanjutnya adalah sumber-sumber tauhid. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan dalam Ar-Risalah Al-Laduniyah, ia mengatakan ahli nadar atau nalar dalam ilmu akidah ini pertama kali berpegangan pada ayat-ayat Al-Quran, kemudian dengan hadis-hadis Rasul, dan terakhir pada dalil-dalil rasional dan argumentasi analogis. Yang dimana berarti yang pertama, tauhid itu bersumber dari Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah perkataan atau dalil yang berkaitan dengan semua yang ada di bumi dan di langit. Dalil Al-Quran juga sebagai suatu pembenaran, suatu ajaran untuk mengetahui apakah ajaran tersebut benar atau tidak. Al-Quran merupakan kitab yang terakhir, yang di dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah menjelaskan bahwa ketika kita menghadapi kebingungan atau berbeda pendapat tentang sesuatu, maka lihatlah Al-Quran dan sunnahnya, atau yang disebut sunnahnya itu sunnah Rasul yang sahih, untuk mengetahui kebenarannya. Dan yang kedua dari hadis. Hadis yang dapat dijadikan dasar dalam akidah adalah hadis yang perawinya disepakati dan dapat dipercaya oleh para ulama, seperti hadis mutawatir, yaitu hadis yang kesahihannya bertingkatan tinggi atau menjadi peringkat tertinggi, dan hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dari generasi ke generasi. Dan selanjutnya yang ketiga dari ijma ulama, seperti yang dikatakan Imam Al-Subki, yaitu ketahuilah sesungguhnya hukum jauhar dan arad. Jauhar adalah benda terkecil yang tidak dapat terbagi lagi, sedangkan arad adalah sifat benda yang kebenarannya harus menempati benda lain adalah baru. Oleh karena itu, semua unsur-unsur alam adalah baru. Hal ini telah menjadi ijma kaum muslimin, bahkan ijma seluruh penganut agama-agama di luar Islam. Barang siapa yang menyalahi kesepakatan ini, maka dia dinyatakan kafir karena telah menyalahi ijma yang qat'i. Yang keempat dari akal. Karena akal digunakan sebagai pembenar syara, bukan sebagai penetap akidah dalam agama. Penjelasan mengenai macam-macam tauhid. Macam-macam tauhid terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tauhid rububiyah, yang kedua ada tauhid asma wa sifat, dan yang ketiga ada tauhid uluhiyah. Yang pertama ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini atau mengesahkan Allah dengan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan pemelihara seluruh alam, sebagaimana
dalam Al-Quran surat Az-Zumar 62 yang berbunyi Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah memelihara segala sesuatu. Jadi maksudnya kita di sini harus meyakini bahwa hanya Allah lah pencipta alam semesta dan segala isinya. Kita pun harus meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Sebagaimana terkandung dalam Al-Quran surat Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Jadi di sini kita harus benar-benar meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya pemberi rezeki, baik itu kepada manusia, kepada tumbuhan, kepada hewan, dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, hanya Allah yang akan memberikan rezeki kepadanya. Dan yang ketiga, kita pun harus meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya penguasa dan pengatur segala urusan alam. Allah lah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan, Allah yang menghinakan, Allah pula yang meninggikan, dan Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini mulai dari adanya siang dan malam, adanya pergantian musim, dan lain sebagainya. Sebagaimana terkandung dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 26 sampai ayat 27 yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebijakan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab atau tanpa batas. Dapat disimpulkan juga bahwa tauhid rububiyah adalah tauhid atau meyakini keesaan Allah dalam hal perbuatan Allah. Meyakini bahwa tidak ada satu makhluk pun atau tidak ada sesuatu apapun yang menyertai perbuatan-perbuatan Allah. Dan yang kedua, dalam pembagian atau dalam macam-macam tauhid, yaitu ada tauhid asma dan sifat. Tauhid asma dan sifat ini adalah tauhid yang mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maksudnya di sini kita harus senantiasa bisa memaknai dan bisa mengimani makna-makna yang terkandung dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebagaimana terkandung dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya Allah berfirman, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya, maka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dalam tauhid asma wa sifat ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus menetapkan semua nama dan sifat, tidak menolak dan menafikannya. Yang kedua yaitu beribadah kepada Allah sesuai dengan asma dan sifat Allah. Yang ketiga yaitu tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk yang diciptakannya. Dan yang keempat yaitu tidak boleh melampaui batas dengan menamai dan mensifati Allah di luar dari yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan nama serta sifat Allah itu tidak dapat dipisahkan. Dalam tauhid asma wa sifat, kita juga harus meyakini bahwa tidak ada yang menyertai Allah dalam nama dan sifat-sifat Allah. Dan yang terakhir atau yang ketiga dari macam-macam tauhid ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah merupakan bentuk mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan hamba yang dilakukan berdasarkan niat taqarrub dan beribadah kepada Allah. Berbeda dengan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat yang mengesahkan dalam hal perbuatan Allah, tauhid uluhiyah ini maksudnya bahwa kita sebagai hamba dalam beribadah misalnya sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya harus didasarkan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hanya karena Allah Subhanahu wa taala? Karena hanya Allah lah yang satu-satunya patut untuk disembah. Sebagaimana terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Adapun kemurnian dari tauhid uluhiyah yaitu dengan mewujudkan seluruh ibadah hanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluknya atau karena hal yang lainnya. Dan yang kedua yaitu dalam beribadah harus sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Ya, penjelasan mengenai keutamaan tauhid. Yang pertama ada keutamaan tauhid berdasarkan dalil Al-Qur'an.
Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyebutkan tentang keutamaan tauhid. Salah satunya adalah diberikan rasa aman dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka pula yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Selanjutnya, keutamaan tauhid yang lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesulitan dan kesedihan baik di dunia dan di akhirat. Hal ini disebutkan dalam firman Allah pada surat At-Tolak yang bunyinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Selain itu, dengan kita mengesahkan Allah dan menerapkan ilmu tauhid, niscaya Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Hal ini disebutkan dalam firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Lalu selanjutnya ada penjelasan mengenai keutamaan tauhid menurut para ulama. Yang pertama, tauhid merupakan tujuan jin dan manusia diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Hal itu disebutkan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, tauhid merupakan inti dakwahnya para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Hal ini disebutkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 36. Yang ketiga, tauhid merupakan kewajiban pertama bagi setiap hamba. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman.